Iya, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Mustafa. Pak Mustafa, ini adalah segmen terakhir untuk Pak Mustafa berada di sini. Kalau kemudian bisa memberikan masukan kepada pemerintah, kira-kira harus mulai dari mana pengejaran terhadap pelaku teror hari ini dimulai? Ya, penegakan hukum itu tujuannya ada 3. Ini paling penting adalah penegakan hukumnya. 1, penegakan hukum terhadap teroris yang maksud saya. 1, untuk menakut-nakuti. 2, untuk memperbaiki. Yang ketiga adalah untuk membinasakan atau menghentikan kejahatan itu. Ini 3 tujuan pemidanaan. Menakut-nakuti itu adalah supaya berlaku efek jera. Pelakunya tidak mengulangi lagi, lalu orang lain, kelompok lain yang tidak mau mengikuti atau meniru kegiatan orang yang pernah dipidana itu. Sehingga kalau ada teroris ketangkap, itu seharusnya efeknya masyarakat lain atau orang lain itu takut untuk mengikuti jejak para teroris itu. Bukannya malah bertambah banyak. Ini tujuan pertama, untuk menakut-nakuti. Sayangnya adalah hukuman kepada teroris, kadang-kadang kan misalnya hukuman mati, itu kan dilaksanakan di tempat tertutup. Jadi masyarakat itu nggak ngerti proses hukuman mati, berbeda dengan di Arab yang digantung, atau di Aceh yang dicambuk itu di depan masyarakat. Jadi Anda mau mengatakan bahwa efek jera yang seharusnya ada di Indonesia tidak terjadi karena selalu tertutup. Yang kedua tujuannya adalah untuk memperbaiki. Orang-orang yang pernah dipidana itu adalah sebenarnya dalam rangka untuk pemasyarakatan, supaya setelah dia keluar dari penjara itu menjadi baik. Tapi untuk pidana terorisme, dia kadang-kadang kalau kembali ke masyarakat ditolak. Ditolak, sehingga dia untuk memperbaiki dia keluar dari penjara itu gagal. Akhirnya apa? Kadang-kadang teroris yang pernah ditangkap pada tahun berapa, tahun berikutnya itu dia ditangkap lagi dengan berbagai tuduhan yang kadang-kadang seperti dibuat-buat, sehingga orang yang pernah dituduh kemudian dipidana, disangka kemudian dipidana sebagai teroris, itu keluar dari penjara itu bukannya dia sembuh, tapi malah dia dijadikan sasaran objek lagi untuk ditangkap pada waktu yang akan datang. Jadi mereka ini tidak menjadi baik, tetapi dia menjadi malah lebih brutal lagi. Kemudian nanti kadang-kadang ini ditembak mati, kemudian anaknya nanti merasa akan balas dendam karena ayahnya ditembak padahal sudah pernah dipidana. Yang ketiga, untuk menghentikan kejahatan. Makanya untuk menghentikan terorisme itu, yang pertama, pemerintah harus betul-betul transparan, penegakan hukumnya tidak lagi menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Banyak sekali protes dari masyarakat, khususnya kepada pasukan burung hantu Densus itu, kadang-kadang menangkap itu tak pandang bulu. Salah nggak salah, pokoknya diajar dulu, kadang ditangkap, disiksa, kemudian kalau salah dikembalikan lagi ke orang tuanya, tanpa minta maaf, tanpa rehabilitasi. Ini memunculkan potensi untuk tidak menghentikan kejahatan ini, malah menyebarkan bibit-bibit baru. Karena akan memunculkan orang yang sakit hati, yang ingin balas dendam tadi itu. Itu PR yang mungkin harus diperbaiki. PR harus diperbaiki. Pemerintah harus memperhatikan ini, sehingga tujuan pemidanaan kepada terorisme, kepada pelaku teror, ini benar-benar mengena dan tidak menimbulkan perekrutan baru. Ya, jangan sampai penegakan hukum itu justru memunculkan kelompok-kelompok baru yang ingin balas dendam, kemudian memunculkan kelompok teroris baru, sehingga tidak ada kaitan seperti hari ini. Nggak ada kaitan dengan teroris Timur Tengah, nggak ada kaitan dengan Al-Qaeda, ISIS, tapi mereka bisa melakukan peledakan-peledakan, pengancaman, bahkan penembakan kepada polisi. Ini yang harus dicegah. Jadi penegakan hukum dengan undang-undang yang benar, tanpa dengan melakukan pelanggaran hukum, ini paling penting. Itu bicara soal pemidanaan. Sekarang masalah soal mengejar pelakunya dulu. Seberapa optimis Anda kemudian akan dengan cepat bisa ditangkap secara Kapoldanya adalah mantan anggota Densus? Ya, seharusnya kalau idealnya, karena Pak Tito ini punya pengalaman lapangan dan pernah memimpin Densus, saya selalu berharap kepada Pak Tito, nanti saya SMS beliau, tolong tangkap hidup-hidup para pelaku teror. Ya, jangan tangkap mati. Jangan tangkap mati. Kalau ditangkap mati, ini menutup informasi. Ya, kalau kemudian dengan alasan khawatir anggota kami ditembak mereka, anggota ini memiliki kelebihan dan didanai untuk mereka menjadi sebuah kelompok Densus itu, menjadi kelompok yang memang dia memiliki keahlian. Makanya pasukan Densus itu memiliki baju khusus, keahlian khusus, karena dia memang memiliki pertahanan yang khusus pula, sehingga dia tidak mungkin akan kalah dengan teroris yang punya senjata rakitan itu. Dia ditembak akan mental karena bajunya itu sangat mahal dan anti peluru. Semua badannya tertutup, karena apa? Supaya teroris tidak bisa mengenali wajahnya. Oleh karena itu, kelebihan-kelebihan pada Densus ini harus dimanfaatkan untuk mengalahkan teroris tanpa harus melukai mereka.
Karena Oke, jadi misinya harus menangkap, tapi kalau bisa jangan sampai mati. Karena inilah kepentingnya hukum ini ditegakkan, memberi keadilan pada kedua belah pihak supaya salah satu tidak dalam kondisi kecewa dan nanti seperti kekhawatiran saya tadi. Maka dari itu keadilan ditegakkan bukan dengan penegakan melanggar hukum, tapi penegakan dengan sesuai undang-undang yang ada. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Mustafa untuk Sama-sama. waktunya. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan dengan Mustafa Nahrawardaya. Kita masih akan melanjutkan breaking news sesaat lagi.